Eskom Mkom selaku Koordinator Program Studi Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati Saudara Agil Saputro selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Serta yang kami hormati peserta IT Fest yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Ghafur Eskom. Sebelumnya, perkenalkan saya Cici Winata selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Inginnya saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara IT Fest 2021 yang membahas mengenai Flutter. Adapun susunan acara IT Fest 2021 pada hari ini, yang pertama ialah pembukaan, yang kedua pembacaan peraturan, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh narasumber kita, Bapak Abdul Ghafur Eskom selaku Mobile Engineer dari Kompas Gramedia dan founder dari inahouse.net. Dan yang terakhir ialah sesi foto dan penutup. Sebelum memasuki acara, izinkan kami dari pihak panitia untuk membacakan peraturan-peraturan IT Fest 2021 pada hari ini. Baik, ini dia peraturan webinar IT Fest 2021. Yang pertama, link Zoom dibagikan 20 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan selama rangkaian acara berlangsung. Yang kelima, peserta mengganti format nama sesuai dari ketentuan panitia, yaitu peserta _ nama lengkap. Yang keenam, peserta berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang ketujuh, peserta diharapkan bersifat sopan dan santun selama acara berlangsung. Yang kedelapan, peserta dilarang membuat keributan selama acara berlangsung. Yang kesembilan, peserta dapat bertanya seputar materi melalui Slido yang akan dipandu oleh moderator. Yang ke-10, jika sudah terdapat pertanyaan yang sama pada Slido, peserta dapat menekan tombol suka pada pertanyaan tersebut. Yang ke-11, peserta diharapkan mengisi form presensi yang akan disediakan oleh panitia. Yang ke-12, panitia berhak mengeluarkan peserta yang melanggar peraturan. Baiklah, acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman panitia dipersilahkan. Di sana aku berdiri, jadi
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama ialah dari Saudara Muhammad Raihan Rahmansyah selaku Ketua Pelaksana IT Fest 2021. Kepada saudara yang bersangkutan dipersilahkan. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan. Pertama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Basuki selaku Wadik 3 Informatika dari UPN Veteran Jawa Timur, kemudian Kak Abdul Ghafur Eskom sebagai pemateri pada hari ini, serta Agil Saputro selaku Ketua Himativa UPN Veteran Jawa Timur. Dan terima kasih saya ucapkan juga untuk seluruh peserta IT Fest pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai terkait Flutter, yang dimana pada saat ini Flutter merupakan salah satu teknologi yang sedang menjadi tren pada pengembangan aplikasi. Harapan saya, semoga seluruh peserta dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar kali ini dan mengimplementasikan ilmunya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di kemudian harinya. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk seluruh peserta supaya dapat mengikuti acara ini dengan penuh semangat dan dapat menyimak materi yang diberikan sampai akhir acara nanti. Mungkin demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya Saudara Muhammad Raihan Rahmansyah selaku Ketua Pelaksana IT Fest 2021. Baiklah, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Saudara Agil Saputro. Kepada Saudara Agil Saputro, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Budi Nugroho selaku Korprodi Informatika dan juga Bapak Basuki Rahmat selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer dan juga pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Abdul Ghafur selaku pemateri pada hari ini. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia juga yang sudah merancang kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Nah, selamat datang buat peserta IT Fest batch pertama pada hari ini. Ya, semoga pada hari ini dari teman-teman peserta itu bisa dapat mendapatkan ilmu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari awal dan juga semoga acara hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Agil Saputro selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Baiklah, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Basuki Rahmat SSI MT. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ya buat kita semua. Oke, yang saya hormati Pak Abdul Ghafur ya, selaku narasumber dari Mobile Engineer Kompas Gramedia dan founder inahouse.net ya, yang akan memberikan materi yang cukup menarik ya, Flutter ya. Dan tentunya Pak Budi Nugroho selaku Ketua Program Studi ya, Koordinator Program Studi Informatika, dan mungkin ada perwakilan dosen, mungkin sebaiknya juga diundang ya. Dan tentunya teman-teman dari Ormawa, ini acaranya Himativa ya, dan panitia, serta semua peserta dari IT Fest yang berbahagia ya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ini kebetulan hari ini kita kan bersamaan acaranya dengan yang dilakukan oleh teman-teman Ormawa yang lain di Fasilkom yang sedang mengadakan ini ya, workshop peluang kerja bidang IT ya. Nah tentunya nanti keahlian Anda di Flutter ini salah satu yang dibutuhkan.
di workshop yang satunya. Karena workshopnya paralel, nanti Anda ikuti seri ininya saja ya, rekamannya di YouTube barangkali. Ini enaknya era sekarang, Anda bisa melakukan banyak workshop, banyak webinar, dan kalau nggak bisa ngikuti ya nanti di skip dulu, masih ada rekamannya di webnya Fasilkom ya. Oke, jadi karena hari ini juga akan ada kegiatan yang lain-lain, kita bagi tugas. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan sukses tentunya ya. Dan harapan saya semua bisa mengikuti sampai selesai tentunya ya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti IT Fest dan semoga acaranya berlangsung dengan sukses dan bisa memberikan manfaat untuk kemajuan himpunan, kemudian informatika secara umum dan juga Fasilkom dan UPN Veteran Jawa Timur. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat mengikuti workshop atau pelatihan atau apa yang Anda sebut IT Fest ya. Semoga memberikan kemanfaatan buat kita semua. Terima kasih. Saya kira demikian. Saya mewakili Bu Dekan mengucapkan selamat mengikuti acara IT Fest 2021 ya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa dan harapannya Bapak Basuki Rahmat SSIMT atas sambutannya. Acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi IT Fest 2021 yang akan dipandu langsung oleh moderator kita hari ini, yaitu Saudara Ibnu Zahi Atailah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, acara akan saya serahkan langsung kepada Saudara Ibnu Zahi Atailah selaku moderator. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara IT Fest ini tanpa halangan suatu apapun. Di sini saya Ibnu Zahi sebagai moderator akan memandu jalannya penyampaian materi Flutter dari narasumber kita yaitu Bapak Abdul Ghafur. Namun sebelum itu kita sapa dulu pemateri kita. Bagaimana Bapak Abdul Ghafur kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dan Bapak Abdul Ghafur menyiapkan materinya, mungkin bisa saya bacakan sedikit mengenai kurikulum vitae dari beliau. Terkait professional experience di tahun 2018 sampai sekarang, beliau berada di Kompas Gramedia sebagai mobile engineer dan untuk saat ini berada juga di singabencana.com sebagai chief of IT dan ada juga di inhouse.net sebagai founder. Sebelum itu di tahun 2010 sampai 2018 sama berada juga di Kompas Gramedia namun sebagai software engineer. Sebelumnya di tahun 2010 sampai 2011 ada di UAB Buana sebagai infrastruktur staff dan masih banyak lagi terkait professional experience dari beliau. Selanjutnya saya lanjutkan ke pendidikan. Beliau merupakan lulusan sistem informasi dari Universitas Budi Luhur Jakarta yang ditempuh dalam jangka waktu 2002 sampai 2006. Terkait pendidikan non formal ini ada banyak sekali, namun saya bacakan terkait di tahun 2017 ada di training Android menengah di IMA Studio. Di tahun 2014 ada di training sistem administrator Linux full package Linux Indo Total Solusi. Selanjutnya mengenai skill dalam bidang IT, ada beberapa poin di sini untuk environment-nya ada di Linux, macOS sama Windows. Terkait database-nya ada SQL Server dan MySQL. Terkait programming-nya ada PHP, Python, Flutter yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya ada Dart juga. Untuk skill yang lain ada juga di bidang desain dan administrasi, desain dan animation, server administration, dan terakhir ada di networking. Terkait project-nya sama ada banyak juga, namun saya highlight terkait menggunakan tools Flutter, yaitu ada di singabencana.com, namanya Inasafe School, toolsnya menggunakan Flutter.
Yang kedua ada di Kompas Gramedia namanya My Value, terusnya juga menggunakan Flutter. Begitu sedikit kurikulum vitae yang bisa saya berikan kepada teman-teman peserta. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Bapak Abdul Ghafur untuk penyampaian materinya. Kepada Bapak Abdul Ghafur, waktu dan media saya persilahkan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bapak? Oke, terima kasih untuk Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur telah mengundang saya untuk memaparkan sedikit sharing ilmu tentang Flutter. Oke. Sebelum kita mulai, saya share screen dulu ya untuk materi hari ini. Iya, silahkan Pak. Boleh host untuk saya share screen karena masih disable dulu. Oke, thank you. Oke, kita mulai aja untuk sharing hari ini. Kita akan berkenalan dengan apa sih itu Flutter gitu. Mungkin tadi sudah dipaparkan sedikit. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya di sini kelihatan ya. Nama saya Abdul Ghafur. Saya mobile engineer di kompasgramedia.com. Ini ada LinkedIn saya, terus ada beberapa tulisan saya di Medium, mungkin teman-teman bisa baca. Nggak cuman bahas mobile, tapi ada beberapa bahas tentang server juga. Oke, kita masuk materi aja langsung. Nah, di sini teman-teman sudah tahu ya bahasa pemrograman Flutter itu sebenarnya Flutter itu terbuat dari bahasa pemrograman apa sih gitu kan? Sebenarnya Flutter sendiri itu adalah dibungkus sama dengan bahasa pemrograman Dart ya. Nah, Dart ini siapa sih yang buat? Nah, ini ada dua orang yang membuat bahasa pemrograman Dart. Salah satunya bernama Lars Bak dan Kasper Land. Singkat cerita, si Dart ini dibuat pertama kali rilis itu di bulan November, tanggal 14 November kurang lebih tahun 2013 itu Dart versi 1.0 mulai dirilis gitu. Mungkin sebagian sudah tahu tentang bahasa Dart ya. Oke, di sini ada kalau kita pengen nyoba tentang Dart gitu, si developer Dart itu sudah membuat namanya dartpad.dev. Nah, ini teman-teman bisa buka juga tentang Dart. Kita kalau di sini saya buka ya. Di sini kalau kita lihat ini ada dartpad. Nah, ini sebenarnya apa? Di sini sudah ada Dart engine-nya. Jadi kurang lebih Dart itu kayak di sini ada fungsi namanya main. Nah, ini dijalankan misalnya contoh saya bikin hello world gitu ya. Cuman kita ketik print, di sini print untuk mencetak outputnya apa. Hello world. Coba kita run di sini di konsol ini nanti akan muncul outputnya apa. Nah, inilah bahasa dasarnya dari Flutter gitu. Ini Dart. Oke, kita lanjut ke sesi sharingnya. Terus kita masuk ke example code Dart. Nah, ini contoh dari pemrograman Dart tadi. Jadi ada fungsi main ini utama yang akan dijalankan dari Dart. Terus nanti kita akan cetak kata teks hello world. Nah, nanti akan muncullah outputnya menjadi hello world. Dart sendiri ada banyak data type ya, tipe datanya banyak gitu. Ada beberapa contohnya data type-nya ada number, strings, boolean, list, sama maps. Kalau untuk number itu biasanya kita pakai integer atau double atau num.
Sedangkan kalau string kita untuk karakter pakai string ya biasanya. Untuk apa? Untuk boolean biasanya pakai bool. Nah, ini untuk kebalikan untuk true and false gitu kan. Kalau list biasanya untuk objek ya, grup objek. Kalau map sendiri data tipenya key value. Biasanya key-nya apa, value-nya apa. Nah, itu biasanya kalau di NoSQL teman-teman pakai NoSQL itu juga pakai key value. Oke, saya lanjut lagi. Oke, sejarah Flutter sendiri itu pertama kali sebenarnya namanya juga dulu bukan Flutter ya. Jadi tahun 2015 itu ada Dart Developer Summit yang tadi penulis penulis Dart itu si Lars Bak dan Casper Land itu hadir di Dart Developer Summit. Nah, di situ ternyata tercetus Flutter pertama itu bukan bukan namanya Flutter tapi dengan namanya Sky sebutannya. Sky ini jalannya di Android operating system ya. Jadi pertama kali si Casper Land dan Lars Bak itu buat dia pakai Sky gitu. Nah, ini dikembangkan sama si Google menjadi Flutter 1.0. Flutter 1.0 ini rilis pertamanya itu di tanggal 4 Desember 2018. Nah, di situ awal mulanya Flutter 1.0 itu muncul. Sebelumnya saya cerita sedikit. Dulu saya di Kompas Gramedia sebenarnya posisinya bukan mobile engineer, jadi saya lebih banyak ke website gitu. Tapi saya tertarik dengan mobile dan ternyata awal-awal belajar mobile itu agak sulit gitu. Terus saya belajar di Java. Nah, Java itu lumayan kalau untuk bikin layoutnya ya, agak susah. Kayak ada XML-nya itu. Nah, terus saya coba nyari yang lain. Ada React Native juga kan teman-teman udah tahu lah ya. Ada React Native. Nah, di situ juga udah lumayan. React Native itu ada style sheet-nya juga ya. Sudah mulai bagus ya. Terus di 2018 ini muncul Flutter, maka saya coba belajar untuk Flutter ini. Flutter 1.0 ini masih kecil sekali pengembangnya gitu waktu pertama kali. Sekitar kalau di komunitas Flutter di Telegram itu ya, waktu pertama kali join mungkin baru 100 orang ya. Belum sebanyak kayak sekarang. Di situ tapi berkembang terus. Nah, di Flutter 1.0 terus sampai sekarang sudah Flutter 2.5.3 yang stable release-nya ya. Jadi itu. Flutter sendiri tuh jalan di beberapa platform ya, iOS sama si Android, mungkin web juga. Mungkin nanti kalau Google juga bisa lagi mengembangkan Fuchsia, itu nanti bisa platformnya juga bisa dibuat sama Flutter. Oke. Terus sebenarnya apa sih Flutter tuh? Kenapa sih sekarang kayak lagi tren gitu ya? Jadi kenapa Flutter tuh bisa mudah gitu kita pelajarin gitu kan? Ternyata emang Flutter sendiri kan kita cuma belajar satu bahasa pemrograman ya. Dart tadi kan. Nah, Dart tadi itu udah kita sudah bisa nge-build untuk aplikasi untuk Android dan iOS bahkan web. Nah, itu dengan satu single code base gitu kan. Nah, arsitekturnya gimana sih Flutter itu? Gitu. Jadi Google itu mengembangkan Flutter dengan membuat arsitektur si Flutter kurang lebih seperti ini. Di sini ada kalau untuk apps sendiri Flutter di bagian apps itu dibagi 3 layer. Di situ ada framework, engine, sama embedder. Itu di apps. Untuk di web sendiri, arsitekturnya kurang lebih cuma 2 layer. Ada framework dan browser. Gitu. Sebenarnya apa? Kalau di kita base coding kita tuh di Flutter di mananya? Nah, kita banyak di frameworknya gitu kan. Karena kita cuma nyentuh bahasa Dart-nya aja.
Gitu. Nah, di framework di apps itu sudah disediakan ada material design, ada Cupertino. Material design sendiri teman-teman sudah tahu ya, material design kalau kita lihat, kalau kita buka websitenya material.io itu juga dibuat sama beberapa engineer, bahkan desainer gitu ya, komunitas yang sudah menurut saya sudah bagus lah ya, maksudnya mereka membuat sesuatu material desain itu sudah sedemikian kompleks dan sudah masuk ke user interface yang sudah dites sama timnya gitu kan. Nah, jadi di Flutter itu sudah ada material desainnya, bahkan juga sudah ada Cupertino desainnya. Cupertino ini biasanya untuk desain untuk di iOS ya kan, dari button dan lain-lain itu semuanya ada di situ. Oke, terus di sini Flutter itu sebenarnya banyak full of widget ya, istilahnya nanti teman-teman banyak tuh ketemu dengan widget-widget yang ada di Flutter gitu kan. Terus dia akan rendering. Nah, ini low level base kelasnya itu ada di Foundation. Foundation itu kita nanti ada animation, painting, sampai gesture gitu kan. Itu di dalam satu Flutter itu di framework Dart-nya itu. Terus Flutter itu kenapa bisa di berbagai macam platform ya, misalnya di iOS sampai di Android, dan itu berjalan smooth gitu kan. Nah, Flutter itu dia mengembed sebuah library graphic engine namanya Skia. Skia engine ini ditulis dengan bahasa C atau C++ ya. Jadi C++ ini bisa jalan di berbagai platform, di iOS sama di Android. Oke. Gitu. Dan di Flutter juga bisa spesifik. Kita misalnya ada button atau ada tampilan layar yang kayak misalnya gini, ada case login ya, di mana kalau kita ada apps kita bikin apps di iOS, itu kan ada sign in with Apple. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, kalau sign in with Facebook atau sign in with Google atau sign in with Apple kan. Nah, itu ada login dengan Apple atau login dengan Facebook atau login dengan Google gitu kan. Nah, gimana kita supaya menanggulangi kalau di Android nggak usah ada sign in with Apple gitu atau login dengan Apple, karena kan Apple itu sendiri buat di aplikasi iOS. Nah, di Flutter itu kita bisa tahu tuh platform apa yang akan dimunculkan dari widgetnya gitu. Nanti kita bahas di live code aja ya. Gitu. Terus berbeda sama Flutter Web Architecture. Oke, kalau Flutter Web Architecture, tapi kita codingnya tetap sama, tetap di layer pertama yaitu Dart framework. Di sini samalah widget juga dengan widget yang ada di Flutter, tapi di layer keduanya dia menggunakan browser. Kalau di web, browsernya sendiri untuk renderingnya itu dibagi dua, pertama HTML dan WebGL. HTML itu apa? HTML-nya itu nanti ada search content-nya, ada HTML, ada SVG, itu di render di HTML. Kalau render di WebGL itu ada namanya CanvasKit. Nanti teman-teman baca di Flutter Dev itu udah ada juga dibagi dua opsi kalau untuk membuildnya. Nanti ada HTML dan WebGL. Oke, gimana nih Flutter itu kayak gimana sih cara kerjanya? Nah, oke. Di sini saya kasih diagram. Di sini kita code base kita pakai Flutter. Di sini app pakai Dart. Di sini kita nulis pakai Dart. Dart ini tadi ada Flutter, ada widgetnya. Di layer kedua ini ada widget. Terus di render dengan yang tadi Skia Engine menggunakan graphic library. Nah, di Flutter itu dengan bahasa C yang tadi, bahasa C yang bahasa A atau C++. Nah, itu
Jadi dia bisa berbagai platform muncul di antara widget-widget yang lain itu. Terus ada juga di Flutter itu ada satu lagi platform channel. Nah, platform channel ini kalau teman-teman membuat apps gitu, ingin tahu nih status baterai atau lokasi kita di mana gitu. Kayak misalnya contoh kayak Google Maps atau apa gitu ya. Atau sensor atau audio gitu. Itu kan core-nya ada di Android ya atau di iOS itu sendiri. Gimana Flutter itu untuk memanggil data-data atau informasi di masing-masing device gitu kan. Nah, biasanya teman-teman harus ada tambahan code gitu, istilahnya bikin plugin tambahan yang nanti teman-teman membuat kalau di Android dengan bahasa Kotlin atau Java ya. Kalau di iOS teman-teman dengan bahasa Swift. Nah, itu nanti dia ada platform API yang platform API ini di masing-masing device itu akan dibaca sama si platform channel. Nah, ini platform channel yang di Flutter ini akan membaca informasi yang ada di platform API di masing-masing device dengan bahasa Kotlin atau bahasa Swift untuk di iOS gitu. Kurang lebih itu sih untuk cara kerja Flutter. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, Flutter itu tadi saya ngomong full of widget ya, teman-teman. Jadi widget-widget Flutter itu sendiri, nah ini ada banyak ya. Contohnya di sini dia sudah menyediakan up bar, volume, container, elevated button, Flutter logo, icon, image, placeholder, row, scaffold, text, atau banyak lagi ada list view dan lain-lain gitu. Itu semua ada di kelas widgetnya si Flutter. Teman-teman bisa baca atau bisa lihat di sini ada UI widget. Nah, ini katalognya kurang lebih itu ya, banyak banget. Scrolling sampai styling itu kan ada di situ. Oke. Example code. Ini di sini coding example-nya. Sini saya gambar sini ada tampilan Hello World ya. Hello World. Terus Hello World ini code-nya kurang lebih seperti ini. Di Flutter kita tulis tadi ada fungsi utama, terus untuk run app akan dijalankan dengan widget center, ada widget text isi value-nya apa, hello world. Nah, nanti terus di sini ada stylingnya ini contohnya kayak text direction ini jadi left to right, dari kiri ke kanan, misalnya. Kurang lebih script standarnya, contoh script basicnya seperti ini. Untuk utamanya kita kalau running Flutter pasti harus ada point main. Ini akan menjalankan si widget yang tadi yang udah kita buat. Oke, ini ada sedikit ini. Pertanyaan waktu itu dari tim panitia, apa yang harus dilakukan setiap update rilis? Gini, jadi setiap update rilis kita harus cek dulu nih, ada breaking change nggak dari rilis. Misalnya dari tadi kita kan Flutter itu kan dari rilisnya dari 1.0.0 ya sampai ke sampai rilis terakhir ini 2.5.3 ya. Nah, itu pasti banyak perubahan. Nah, itu pasti kita ada biasanya refactor code tuh. Codingnya akan direfactor dengan rilis yang terbaru gitu. Nah, biasanya kita lihat dulu perubahannya apa aja gitu. Kalau yang sekarang kan rilis yang sekarang Flutter itu sudah bisa null safety gitu ya. Null safety sendiri biasanya ada variabel atau variabel yang nilainya null
itu udah di-define sama si Flutter. Jadi biasanya kalau kita running di app atau apa, kalau ada nilai 0 itu bakalan muncul merah kalau dulu ya. Sekarang tapi munculnya abu-abu kalau sekarang. Kalau teman-teman ada ketemu error gitu ya di Flutter. Nah, ada juga trik untuk apa? Trik untuk untuk melakukan apa? Update release ini kita bisa tanggulangi ya. Maksudnya kita bisa jaga dengan Flutter Version Flutter Version Management. Nah, ini ditulis juga sama apa? Komunitas Flutter. Namanya Pak, teman-teman bisa lihat di sini Flutter Version Management. Nah, ini ada disebutnya FVM. Nah, ini ditulis sama Leo Farias. Ini tuh enak banget sih. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah buat apps dari versi Flutter versi 1.0.0, terus kan banyak breaking change di Flutter 2.5.3. Nah, itu kita bisa pilih nih untuk apps yang project yang lama itu kan masih pakai Flutter SDK 1.0. Kita mau upgrade ke Flutter 2.5.3, kita bisa ubah versinya tanpa kita bisa tanpa ini ya, tanpa mendownload SDK yang terbaru, tapi kita sudah siapin di situ. Jadi kita tinggal pindah SDK-nya di komputer kita tinggal pilih kita mau pakai SDK yang mana gitu katanya. Nah, itu mudah sekali sih. Nanti kita bisa coba gitu. Oke. Terus kelebihan dan kekurangan Flutter. Kelebihannya tuh single code base. Jadi kita cuma nulis dengan bahasa pemrograman Dart tadi. Nah, itu sudah jalan di berbagai platform, di Android, di iOS, di web gitu. Kita cuma menulis dengan Dart. Terus Flutter juga udah support hot reload. Jadi hot reload itu apa? Jadi ketika kita mau rubah suatu widget itu dengan isi value-nya, jadi kita nggak usah meng-compile ulang tuh apps-nya, dia akan merubah secara otomatis gitu. Tapi di Flutter Web ini kayaknya masih belum support untuk hot reload itu sendiri. Jadi masih menggunakan hot restart, jadi harus di-compile ulang. Terus Flutter sendiri ada custom interface menarik, jadi widget-widget di Flutter itu bisa kita custom juga gitu. Kayak kalau di web kan kita bisa custom tampilan dengan CSS atau cascading style sheet ya. Nah, itu di Flutter juga kita bisa custom widgetnya. Performance si Flutter sendiri sudah seperti native, kurang lebih ya. Sudah cepat lah ya. Terus komunitasnya juga kalau menurut saya sudah mulai berkembang. Dulu komunitas yang dari tahun 2018 saya pertama kali memakai Flutter itu masih sedikit sekali pengembangnya di Indonesia ya khususnya. Nah, sekarang sudah mulai banyak sih, sudah sampai 17.000 developer kayaknya di Telegram itu sendiri. Terus mungkin kekurangannya sedikit ya, ukurannya file lebih besar, tapi kalau sekarang file itu juga udah nggak menjadi satu isu lagi ya, karena internet kita udah lumayan cepat ya, paling filenya juga kayak kalau kita build itu biasanya cuma 22 MB gitu kan. Kalau kita install dari Play Store gitu. Kalau kita upload hasil apps-nya kurang lebih seperti segitu ya filenya. Terus Flutter Web ini kekurangannya juga belum SEO friendly. Jadi belum untuk track dari search engine optimization si Flutter Web kayaknya masih kurang bagus ya, karena nanti dia kayak nggak bisa di inspect elemen. Nanti saya kasih tahu kenapa dia nggak kurang SEO friendly. Terus dia juga belum bisa SSR, server side rendering, jadi yang data diolah dari server. Nah, ini karena kalau kita di dunia kerja itu kan ada departemen marketing ya, itu butuh sekali tentang SEO dan
untuk menangkap analitik dari web gitu ya. Nah, itu perlu. Nah, Flutter ini kayaknya belum bisa, makanya untuk Flutter web, khususnya untuk Flutter web ya. Kalau untuk Flutter apps sudah bisa sih untuk yang analitiknya. Nah, lanjut, package Flutter itu ya ini banyak package yang dari Flutter. Teman-teman bisa lihat di pub.dev, ini bikinan dari beberapa developer di Flutter. Pub.dev ini sendiri sudah banyak ya. Biasanya trik saya mau pakai package itu saya lihat dulu ininya apa, popularitinya. Nah, ini kayak contoh di sini popularitinya 100%. Nah, ini dan kita lihat juga update-nya dari kapan gitu. Dan selalu di-maintain kah ini package-nya. Nah, ini jadi satu pertimbangan kita untuk pakai package ini gitu. Nah, di sini ada, kalau lihat teman-teman bisa lihat di sini ada Dart, ada Flutter. Nah, ini kalau Flutter teman-teman bisa pilih dia bisa Android, iOS atau web atau Linux. Nah, ini kita bisa kompatibelnya apa itu dari package-nya. Oke, siapa saja sih nih yang sudah menggunakan Flutter? Di beberapa perusahaan sudah menggunakan Flutter ya. Contohnya Alibaba Group itu juga sudah menggunakan Flutter. Ya, Google pun juga udah, karena dia kan juga yang membuat Flutter ini. Google Pay, terus BMW juga sudah buat. Mungkin teman-teman juga bisa lihat nih beberapa apps yang sudah dibuat di perusahaan yang sudah menggunakan Flutter gitu kan. Nah, ini apps-nya nih. Biasanya kalau kita bikin apps kita submit aja di sini kalau kita pakai Flutter gitu kan. Di sini ada banyak, kurang lebih ada berapa ya? Saya kurang tahu deh. Cuman di sini saya juga upload hasil kerja saya, hasil kerja kantor gitu ya. Nah, ini Flutter pertama ini 1.0 kalau nggak salah. Tampilannya seperti ini. Mas Eli dulu pertama kali rilis dengan Flutter 1.0. Tampilannya seperti ini. Custom widgetnya juga ada di sini, ada row. Nah, itu udah teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman sudah buat aplikasi, sudah rilis di Android atau di iOS, submit aja apps-nya di sini di soal widget. Oke, terus instalasi Flutter itu kita bisa install di Windows, macOS, Linux, sama Chrome OS. Kebetulan saya pakai macOS, jadi installnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows, tinggal download SDK-nya aja. SDK-nya nanti teman-teman yang stable download. Kalau tinggal diekstrak, nanti tinggal path-nya disesuaikan sama developernya. Kalau di macOS sama ya, kurang lebih download macOS-nya, terus di unzip, di export path-nya biar nanti global, jalan command line Flutter-nya, terus running Flutter Doctor, nanti kita bisa tahu versinya, kita pakai Flutter versi berapa gitu kan. Oke, aku lanjut. Sudah masuk code session nih, kurang lebih. Sebelumnya kalau udah masuk code session, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira atau gimana? Kita lanjut ke code session, moderator. Ya, mungkin bisa dilanjut code session dulu. Nanti pertanyaan ataupun diskusinya bisa di akhir begitu. Oke, kita masuk ke code session aja ya. Code session sendiri kita akan buat gimana sih cara buat app di menggunakan Flutter gitu. Bentar. Saya screen dulu. Kelihatan ya? Di sini masih kelihatan kah? Atau share-nya saya tidak? Masih terlihat PowerPoint-nya, Bapak. Ini kelihatan ininya juga ya. Terminal kelihatan ya di sini ya? Iya, sudah terlihat.
Di sini kalau kita tadi Flutter instalasi Flutter, kalau di macOS sendiri, jadi kita download get Flutter SDK-nya, terus saya taruh di mana ya? Di sini saya taruh di development, CD development. Nah, di sini saya ada Flutter 253. Nah, Flutter stable yang baru sama di sini kalau saya lihat saya pakai Flutter berapa sih? Saya cek Flutter Adapter. Kalau kita cek Flutter Adapter sendiri, saya pakai Flutter versi Flutter versi 1.20.4 ya. Nah, ini Flutter yang ada di komputer saya. Nah, tadi saya kan pernah saya ngebahas juga Flutter version management ya. Nah, Flutter version management itu kalau kita command line itu ada tambahan namanya FVM di sini. Kalau kita komen FVM, nah di sini Flutter version management. Nah, kalau tadi saya download Flutter 2.5.3 sama 1.2.0.4 di Flutter version management saya juga ada Flutter SDK listnya ada 3 juga. Di sini aku udah cek, saya sudah download Flutter SDK untuk 2.5.3 sama 1.20.4 sama ada lagi satu versi 1.12.13 Outfix 9. Nah, dulu ketika mendevelop aplikasi, itu kita pakai Flutter versi 1.12 dari 1.00, terus kita update lagi ke 1.12, terus kita update lagi ke 1.20.4, terus kita update lagi. Sekarang lagi fase upgrade ke 2.5.3. Itu perubahannya tadi ada breaking change yang tadi kita lihat lumayan banyak. Tapi untuk menanggulanginya terkait versi Flutter saya menggunakan ini FVM ini. Ini kita buat contoh, saya akan meng-create app untuk Flutter. Saya bikin demo sini. Saya menggunakan FVM. Nah, ini nanti teman-teman bisa ketik Flutter, terus create app ya. Saya lupa. Kita cek. Kita tes write your first. Di sini kita ketik. Biasanya kalau kita di Android Studio tinggal ketik aja ya, tinggal pilih aja nih, nggak usah ketik kayak tadi. Teman-teman bisa di sini import app, test drive, setup an editor, app, set demo misalnya, FVM, Flutter create demo. Nah, selesai. Tunggu sebentar, nanti kita cek. Dia akan membuild satu directory namanya demo. Nah, oke. Ini saya pakai FVM ya. Jadi nanti saya pakai FVM yang SDK versinya 2.5.3 tadi. Jadi demo. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada, kalau teman-teman lihat, kelihatan kan ya, di sini ada web, ada lib, ada iOS, ada Android, nah, ada macOS gitu. Jadi bisa desktop, bisa web, bisa iOS, bisa Android. Saya mau tahu nih, Flutter saya pakai, di project ini saya pakai Flutter versi berapa. Kalau saya pakai FVM Flutter Adapter, berarti tadi kan saya pakai FVM pakai FVM, pakai Flutter version management. Jadi harus seandainya pakai itu. Nah, di sini saya pakai FVM Flutter Adapternya 1.20.4. Ya, salah. Saya coba ulang ya. Saya hapus dulu FVM-nya. Saya harus pilih dulu pakai versi yang terbaru. Terus saya pakai FVM use. Di sini saya ditanya, saya pakai versi yang mana? Versi 1.
Oke, baru saya bikin FVM Flutter Pattern tadi, biar kita pakai versi yang terbaru aja. Oke, nah, sudah terbuat CD demo. Kita cek lagi ya Flutter. Oh, oke, kalau begitu kita pakai ini aja. FVM use 1. Oke. Ketika saya pikir saya tadi udah buat FVM use, di sini akan kelihatan nih. Kalau saya lihat admin A, sini ada directory namanya .fvm. Nah, di sini kita pakai SDK version berapa? Nanti Flutter sudah tadi saya sudah memilih 2.53. Nanti di sini kita untuk project demo ini saya pakai Flutter versinya 2.5.3. Oke, gimana jalaninnya? Saya buka Android Studio di sini. Oke, saya open existing project-nya. Di sini learn, tadi yang saya sudah buat. Jadi development, yang tadi salah, pet harusnya nggak di situ foldernya, tapi nggak apa-apa. Oke, ketika tadi membuat create app menggunakan Flutter dengan versi 2.5.3, itu ketika kita sudah buat itu ada example yang sudah di-generate langsung sama si Flutter-nya. Itu biasanya counter, jadi aplikasi counter. Saya sambungkan dulu ini sama di sampai kayak masih lagi. Saya pakai device di sini ada Xiaomi ya. Ini sudah saya share screen tampilan device. Nanti ketika kita build, nanti akan muncul kayak gini, icon-icon. Kalau di studio, di sini nanti kelihatan kita bisa pilih device selection. Di sini ada Chrome Web, Redmi 5A, ini yang ada web server, bisa belum stop juga. Oke, saya runningnya di mobile aja untuk pertama kali. Di Android Studio di sini ada untuk run, ini ada debug main. Di sini saya coba debug main aja. Saya running di device Redmi 5A. Dia akan running Gradle dulu pertama kali. Biasanya running Gradle itu pertama kali apps biasanya agak lama ya, karena baca dulu dari dependensi yang ada di Gradle.
Ini Gradle-nya Android ya. Kalau lihat di struktur foldernya seperti ini. Tadi ada web, ada lib, ada iOS, ada Android. Nah, kalau teman-teman dari di mau jalan di Android, yang ini Gradle yang ada di Android. Kalau di iOS ada Xcode-nya di sini, Xcode project-nya. Untuk web ada index HTML-nya, ada Facebook design juga. Tidak sama. Dia akan prioritas. Oke, di sini. Karena saya pakai FVM, di sini ada language and framework. Flutter saya masih pakai 1.2.0.4. Di sini saya harus ganti karena tadi saya pakai Flutter yang versi terbaru. Karena di sini pakai SDK-nya 1.20.4, jadi nggak jalan, ada error gitu lah. Jadi harus pakai Flutter yang terbaru. Di sini tadi demonya. Oke, di sini saya ini saya ganti aja setnya tadi sesuai yang demo. Oke, nah ini sudah jalan pakai Flutter 2.5.3. Kalau kita pakai FVM, kita harus ngeset path-nya itu pakai .fm di project-nya itu, karena dia tadi membentuk folder .fm. Kita mau pakai Flutter SDK berapa gitu kan. Nah di sini ini saya coba saya jalanin ulang. Sebentar kita tunggu ya. Nanti kita akan coba ini jalan di Android, sama kita coba di web. Apakah tampilannya sama? Ini tadi ada main data. Nah, biasanya kalau kita ngodingnya itu nanti di bagian sini. Jadi kayaknya karena kita pakai parameter SDK 1.20.4, jadi kita jalan. Ini kan sudah yang versi 253 grade developernya sudah pakai Gradle 6.7.
nanti kita coba bahas untuk bikin kayak website My Profile. Saya sudah buat skrip, kita pelajari skripnya. Mohon maaf Bapak, suaranya perlahan menjadi mengecil. Oh, kecilan, sorry. Ya. Oke, ini lagi jalan. Nah, ini tampilan pertama kalau kita membuat aplikasi dengan Flutter. Nah, ini default kalau kita tadi udah create app demo, dia akan bikin aplikasi counter. Kalau kita tekan dia akan nambah 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, di sini kalau kita pelajari dia ada kelas My App. My App ini dibungkus dengan stateless widget yang statik, gitu kan, nggak ada perubahan, nggak dynamic. Jadi kalau stateless itu biasanya data yang nggak berubah gitu ya. Maksudnya kalau di Flutter sendiri kan ada kelas stateless widget, ada stateful. Nanti teman-teman bisa pelajari. Kalau stateful biasanya ada perubahan data atau dynamic data gitu. Kalau stateless widget cuma datanya aja gitu yang kita tampilkan. Nah, ini di class My App ini ada dari extend dari inheritance dari stateless widget. Stateless widget itu manggil si My Homepage. Ini ada ini dibungkus sama material app ya. Material app ini tadi kalau di arsitekturnya ada ngomongin material design. Di Android ini pakai material design. Kalau di iOS ini pun juga bisa kita pakai di iOS. Tapi dia juga menyediakan desain-desain untuk iOS. Gitu. Misalnya kalau di sini Cupertino, Cupertino app. Nah, ini kita pakai desainnya si iOS. Parameter pasti beda sama material app tadi. Gitu. Di dalam material app nanti kita home-nya ada parameter home itu manggil kelasnya si My Homepage. My Homepage ini ada data dynamic. Di data dynamic itu maksudnya kayak counter ya. Di sini ada fungsi. Kita initiate integer counter. Integer tadi kan number ya. Kita initiate variabelnya namanya counter. Terus ada fungsi untuk increment counter. Kita di sini ada fungsi untuk nambah nilai dari nilai dari counternya. Terus pasti di setiap kelas itu ada build. Build ini nanti yang membentuk tampilan. Ada widget build-nya. Terus di sini ada scaffold. Ada widget lagi scaffold namanya. Scaffold itu kelasnya dari material. Di sini ada import material, berarti kelasnya dari material. Terus di sini di scaffold itu ada upbar. Upbar itu nanti teman-teman kalau lihat di sini upbar ini yang namanya upbar. Oke. Ini widget upbar namanya. Terus ada di sini ada kalau kita lihat ada bodinya center. Nah ini kita set dia jadi center. Terus ada kolom, ada chart lagi namanya kolom, widget kolom. Di situ ada chart lagi teks. Nah teks itu ini untuk menampilkan string data informasi stringnya. We have terus the button display times. Nah ini pakai widget text. Okay. Nah, terus counter yang tadi karena sifatnya dinamik itu kita masuk ke teks juga. Terus kita jadiin string karena bentuknya integer. Tadi kalau untuk baca integer di teks ditambahin $, ya kan? Terus di sini ada button, di sini ada floating action button. Ini floating action button namanya widgetnya. Di sini kita tambah. Ketika di on, di sini kalau floating setiap button pasti ada on press ya. Di Flutter 1.0 juga ada namanya masih floating action button. Tapi nanti kalau Flutter 1.0 ke 253 buttonnya ada berubah tuh penamaannya. Kalau di Flutter 1.0 masih pakai apa? Rest button atau juga pakai flat button. Nah, di Flutter versi yang terbaru breaking change tuh buttonnya jadi namanya kalau nggak salah ini ya elevated button.
elevated button atau text button. Nah, ini diganti nih. Kalau dulu pakai di Flutter 1.20 ya, itu makanya flat button. Nah, sekarang flat button diganti namanya text button. Itu dulu di Flutter 1.20 ada rest button, sekarang namanya ganti text button. Itu breaking change dari Flutter. Oke. Di sini tadi saya udah running ini di Android, jalan ya. Lebih cepat juga ya, karena kita masih dasar ya, basic, nggak ada data dari API dan lain-lain. Sekarang saya coba jalanin itu di web. Gimana kalau jalan di web? Saya ganti aja di sini Flutter device selection-nya saya rubah jadi ke web. Oke, saya jalanin. Padahal kita dengan tadi yang aku cerita di sini single code base, jadi kita ngodingnya cuma di Dart aja nih di Flutter-nya dengan satu code base. Dia akan jalan di iOS sama di Android sama di web. Kita tunggu dulu. Di iOS pun juga sama, nanti runningnya tinggal di device selection-nya dipindahin mau di iOS atau di Android. Oke, dia akan membentuk localhost sendiri. Dia running. Oke, jalanlah di web ya. Dengan fungsi yang sama yang di apps tadi. Jadi kita single code base, kita bisa jalan, kita bisa build di web sama bisa di Android, bisa di iOS. Jadi kita ngoding cuma satu, jalan di berbagai platform. Oke, sekarang saya coba, saya sudah bikin script untuk profile. Nanti hasilnya kita coba upload di hosting ya. Sampai kita upload ke hosting. Di sini saya coba bikin profile. Dulu di sini ada struktur foldernya tadi ya. Di sini ada lib, ada web, ada sama ya Android, ada iOS. Terus di sini ada folder asset. Terus teman-teman untuk nambahin package atau plugins tambahan itu adanya di pubspec.yaml. Itu nanti teman-teman bisa tambahin dependensi yang tadi contohnya yang ada di sini ya. pub.dev ya. Kalau kita mau install package-nya apa, di sini ada URL launcher. Installnya gimana? Tinggal tambahin di sini dependensinya. Di dependensi di sini, di bawah sini ya. Gitu aja. Nah, di sini saya sudah install Flutter dependensi URL launcher. Untuk aset saya taruh di mana gitu. Untuk aset di sini teman-teman bisa aset image dan lain-lain bisa taruh di folder aset di sini, aset image profile contohnya. Image atau font, jenis font nanti taruhnya di folder aset. Nah, ketika tadi saya sudah nambahin dependensi URL launcher, itu kita publish lagi supaya nanti ada Flutter plugin-nya kelihatan di sini. Kita pakai
biar lancar nih bagi tambahannya. Gitu. Oke, kita masuk ke code tadi. Tadi saya sudah jelasin untuk running pertama kali ada fungsi main di Flutter. Kalau kita struktur directory untuk kita ngoding itu di sini semuanya di lib itu nanti bisa kita bikin folder screen kalau mau bagi untuk tampilan home screen. Kalau tadi ini di sini ada contohnya to do, ada nanti bisa ada mau di custom lagi upbar-nya, saya bikin di sini upbar screen gitu. Bisa banyak di sini. Biasanya sih kalau modulnya banyak, biasanya nanti akan begini struktur foldernya. Misalnya contoh saya bikin tampilan depan ya, home. Nah, berarti nanti di sini ada modul home. Modul home ini nanti ada apanya, ada tampilannya kan. Berarti di sini saya bikin lagi misalnya widget. Nah, nanti di sini struktur foldernya mungkin kayak gini kalau udah banyak modulnya. Tuh, nanti saja. Nah, di sini tadi ada main, ada kelas myApp nanti manggil si material app yang tadi material design yang tadi yang sudah dibungkus sama Flutter. Terus di material app itu ada parameter roots itu akan kayak ada linknya gitu ya, atau navigator. Nah, navigator ini nanti ketika saya set tanda backslash saja itu nanti akan linknya ke home screen. Kalau saya set backslash about nanti halaman, contohnya ini to-do list form, tampilan form to-do list. Mungkin bisa juga kita tambahin lagi nanti kontak atau apa ya. Nanti di sini saya bikin lagi tampilannya, saya tambahin file, dart file. Kalau di Android Studio saya tambahin dart file. Di sini contact screen. Oke. Di sini nanti saya bisa tambahin karena contact screen saya nggak ada dynamic data, saya pakai stateless saja. Di sini contact screen. Oke. Nah, di sini masih merah nih. Kalau merah gini harus ada yang diimport tadi karena dia kelasnya si stateless widget itu berada di material Flutter backslash material.nya. Oke. Nah, balik lagi ke codingan yang tadi material app, terus nanti ada home screen. Home screen itu nanti akan manggil tampilan yang ada di home screen. Kalau kita lihat di sini tampilan home screen, codingnya saya close dulu. Home screen, nah ini strukturnya kayak gini. Nah, karena dia datanya dynamic, di sini ada stateful, saya bikin ini dynamic ya. Nanti dibungkus sama scaffold. Scaffold sendiri, ini scaffold nih. Kalau tanpa scaffold, nanti kayak apa item aja gitu ya. Karena nggak ada upbar-nya, nggak bisa juga, nggak bisa manggil upbar karena itu dibungkus di dalam kelasnya scaffold. Di sini ada kelas ada widget upbar, ada widget single child scroll view, nanti bisa di scroll atas bawah ya. Terus ada layout builder. Oke, kita jalanin aja. Kita jalanin di Android aja dulu. Nah, saya sudah bikin scriptnya. Sebentar ya. Kita akan running Gradle lagi, karena pakai Android pasti akan running Gradle. Kalau pakai iOS, nanti dia akan pakai Xcode.
Kurang lebih nanti kita ada tampilan foto sama mungkin saya kemarin bikin ada skill setnya, skill set sama nanti kita coba yang 2D. Installing Flutter update with APK karena dipakai Android dia akan menggunakan file APK. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ini ada tadi ada widget update, update-nya di sini ada my profile, terus ada menunya di sini to do list. Terus di sini ada container. Lihat di sini kontainer, ini kontainer nih ya, widget kontainer. Di kontainer ini ada kalau kita di web itu ada apa style sheet atau apa ya. Kalau di Flutter nggak ada, ya namanya bisa di masing-masing, misalnya di teks gini dia ada stylenya, kita tambahin namanya text style. Nah ini kita mau ubah jadi fontnya berapa ukurannya, terus mau warnanya apa, nah itu kita pakai text style. Terus di kontainer ini saya taruh ada background image-nya pakai ngambil dari internet ya, dari URL. Kalau ngambil dari URL itu nanti pakai widget network image, atau juga nanti teman-teman ada plugin bagus namanya Catchy Image Network, itu nanti jadi untuk lab berat, jadi dia sekali dia manggil dari internet, ketika dibuka lagi dia akan ambil datanya dari Catch. Itu buat performance juga sih untuk apps-nya. Nanti ini dibungkus sama kontainer, terus di kontainer ditambahin decoration, box decoration, ini namanya box decoration-nya, terus ada image untuk background-nya, terus ini ada image lagi, profile ya. Di sini ada avatar, circle avatarnya pakai ngambil dari asset file. Nah, ini perbedaannya, kalau kita ngambil dari image network itu berarti, atau dari URL itu kita pakai network image, atau tadi yang aku bilang ada Catchy Image Network. Kalau dari ngambil dari image asset yang ada di app, yang ada di struktur folder, itu tadi kita pakai image profile.png. Gitu, ini ngambil dari local image. Oke. Di sini ada tambahan size box. Size box ini nanti tambah di sini, kayaknya dibikin 60. Sini ada teks Abdul Ghafur, Mobile Engineer. Itu semuanya teks, widget teks semua ya. Nanti kita bisa ubah, misalnya mau teks colornya saya ubah jadi Mobile Engineer, misalnya jadi red. Nah, ini hot reload ya. Jadi kalau saya save, dia nggak usah compile ulang, cuman dia akan mereload, nah dia langsung merubah. Itu jadi kayak fast development-nya seperti itu. Nggak ketika kita merubah sesuatu kita compile ulang, jadi kan agak lama ya. Kalau di Flutter sudah nggak gitu. Terus di sini ada ada flashcard, nah ini card. Di sini ada kalau dia ada banyak ya, kita bungkus dia tuh dengan kolom itu jadi ke bawah ya. Di sini ada teks Flutter, ada teks Flutter, teks Erlang, teks Python. Nah, ini skill setnya. Nanti ini bikin kayak dia apa namanya linear progress indicator. Nah, ini ada widgetnya juga. Oke. Terus ini widget
yang kita, kalau misalnya ini kan ini ada dua ya, maksudnya ini tadi kan kita bungkus sama kolom, di dalam kolom kita bungkus lagi sama row itu jadi jadi tampilannya horizontal ya, ini flutter sama ini kontainernya. Kalau kolom dia sifatnya ke bawah. Lanjut, tadi di bagian menu saya kan bikin ada dua ya, ada tiga nih, bold kontaknya, kontak saya belum tambahin. Nah, ketika saya klik to do list ini, kalau dilihat di home screen ini tadi ada upbar ya, ini upbar nih namanya. Jadi di upbar itu tadi sudah di set namanya home, ini home, ini home. Di sini to do list, oke. Saya tekan to do list, dia akan ke page-nya si to do list. Dengan tadi ada on press, terus di sini navigatornya juga pakai navigator push, terus kita manggil tampilan to do list form. Gitu. Nah, to do list sendiri nanti ke halaman si to do form. To do form. Oke, saya bikin kelas lagi namanya to do list form. Nah, di sini karena nanti bentuknya list ya, list data list gitu, nanti saya set lagi nih namanya, saya bikin variabel to do item array list. Nah, ini perbedaan yang tadi breaking change di antara Flutter 1.20 sama Flutter 2.5.3. Kalau 2.5.3 udah ada null safety. Kalau null safety biasanya ada ini let. Kalau dulu nggak usah pakai di apa, kita define let. Atau juga bisa kalau listnya bisa kosong di sini. Kalau si 2.53 udah support nul gitu. Kalau yang 1.20 yang versi lamanya belum ada nih, kondisi kayak gini bakal error gitu. Beberapa breaking change yang ada. Itu saya define lagi di sini ada variabel to do text. Ada dia text editing controller. Ini untuk apa? Text box, controller text box. Terus ada saya bikin fungsi untuk nambahin list data itemnya, terus bisa hapus juga, terus di sini bisa on tap deleted. Ini akan muncul dialog gitu ya. Sama ini saya bungkus lagi sama scaffold, terus saya tambahin akbarnya, to-do list atau to-do list, terus bodinya saya cek tadi karena pertama kali dibuka itu saya harus cek dulu nih list itemnya ada atau enggak. Kalau dia lebih dari kosong, atau sini leng ini totalnya si item list. Kalau dia lebih dari 0, kita akan memanggil widget si list view builder. Gitu. Tapi kalau dia kosong, kita balikin aja kontainer kosong. Nih, kalau di sini pasti dia balikin kontainer kosong, dia masuk ke sini. Karena list item di to-do list ini belum ada. Benar ya? Benar nggak masuk ini? Kita cobain aja. Di sini kalau kita tambah, di sini add to do, misalnya saya tambah misalnya data sama, terus saya simpan. Nah, disimpan ini nanti akan manggil ini add text form. Sini akan manggil si fungsi add to do list. Dia muncul ke sini. Oke, dia manggil apa nih kalau lihat floating action button tadi, dia manggil add text form. Add text form akan munculin dialog. Kalau dialog itu pakai show dialog. Nanti tadi ada title-nya add to do, terus text file-nya ini text file-nya ini atau text box ya. Saya bikin di sini ada controller-nya. Controller-nya ini ambil dari to do text. To do text tadi kita udah set, dia pakai text editing controller. Oke, terus di button ini saya panggil fungsi add to do list item.
Bisa juga di sini saya nggak pakai tombol simpan, bisa juga karena text field itu udah ada fungsi juga. Misalnya saya ubah nih submitted, ini saya panggil, saya pindah ini yang on press tadi ke submitted. Di sini ada biasanya file. Ini file. Ini saya hilangin. Nah, ini komennya cuma ini aja sih. Terus saya save. Ini saya tutup dulu. Stepnya tadi. Nah, tombol buttonnya hilang. Tombol buttonnya hilang. Di sini jadi saya nggak usah pakai button gitu. Tinggal nanti misalnya data kedua gitu. Saya enter aja. Nah, itu akan masuk ke sini. Akan nambah datanya. Hapus gimana? Ya tinggal hapus saja. Misalnya dia kalau di sini saya bikin fungsi, ketika diklik dia akan munculin dialog, dia akan nanya di sini dia nanya apakah item data kedua mau Anda dihapus. Ini saya lakukan, kalau lakukan dia akan hilang. Nah ini pakai step management standar yang dibawa dari Flutter ya, kita nggak tambahin step management yang lain. Step management itu kayak gini, nih ada fungsi namanya set step. Set step ini kayak apa? Kayak dia akan nyimpen di sementara, data sementara disimpan itu di device. Tapi bukan kayak apa? Kayak SQLite dan lain-lain gitu ya. Karena ini kalau ketika di-compile, kalau ketika dijalanin dia akan hilang nih datanya. Saya coba nih publish step. Karena set step-nya nggak persisten. Jadi kalau teman-teman kalau mau pakai yang persisten bisa juga pakai Firebase atau pakai juga ada juga set preference gitu kan. Ada juga hide. Nah ini hilang datanya. Di sini ada fungsi tadi delete to do. Kalau delete dia akan remove indeks seberapa. Nah, tadi saya sudah tambahkan. Data pertama. Saya enter, ini masuk. Nah, jika dia tadi ditambahkan, dia ngecek task-nya ada isinya enggak gitu kan. Kalau dia ada, berarti dia tambah ini di set state-nya. Dimasukin ke array ke list-nya si variable to do item array list, masuk ke situ. Berarti sudah ada datanya. Kalau sudah ada datanya, dia akan masuk ke sini, dia ngecek. Karena fungsi set state itu pasti dia akan rebuild lagi tampilan ini. Dia akan menjalankan ulang tampilan ini, dan dia akan ngecek sudah item array list. Berarti sudah ada datanya, dia akan munculin. Oke. Terus saya tambahin sedikit tadi. Di sini saya tambahin, misalnya ada kontak ya. Jadi kan saya bikin satu kontak. Gimana cara nambahin kontaknya itu? Di sini tadi ada di home screen. Home screen itu saya tambahin di sini, saya bikin center lagi. Kita copy aja lah. Kita bikin di sini sizebox dulu. Sizebox itu buat nandain dari kanan ke kiri. Saya tambahin di sini width-nya atas 10. Terus saya tambahin kontainer tadi saya ubah. Misalnya di sini saya tambahin kontak. Oke, sini dia akan di sini dia akan nambahin menu satu, namanya kontak. Oke, kontak itu saya mau dia di sini kontak screen. Nah, di sini kontak screen ini kita belum setup apa. Misalnya di sini saya bikin scaffold lagi. Scaffold, terus saya ada X-bar. X-bar-nya pakai apa? Widget X-bar. Saya bikin title, misalnya di sini kontak pas. Terus
Sini ada body. Body itu halaman tengahnya ya, halamannya. Terus saya bikin di sini misalnya kontainer kosong. Terus saya tambahin child, center. Terus saya tambahin child, text, halaman, kontak. Sorry, title itu juga pakai teks. Oke, saya save. Terus di app bar yang di halaman home saya arahkan ke context screen. Context screen. Kita ganti aja context screen. Oke. Sini udah. Dia akan import nih. Import data context screen, ada tadi screen-nya akan import di situ. Oke, saya save, terus saya coba. Oke, dia ke halaman konten. Oke, jadi kurang lebih sih itu ya. Kalau kita coba jalanin di web ya. Ini jalan di Android jalan. Sekarang saya coba jalanin di web. Kalau terkait state dan state management itu mungkin bisa nanti sesi yang lain tuh. Karena banyak banget state management di Flutter. Salah satunya ada blog, ada get it, provider itu salah satu. X, preference. Nah, ini saya coba jalanin di web ya. Apakah sama tampilan? Sama juga di sama. Di tampilan di web dia agak lebih menyesuaikan responsifnya. Di sini ada to-do list, kontak. Oke, dia juga ya, responsif. Bisa seperti itu. Oke, Mas, gimana caranya untuk upload webnya? Nah, kalau di Android kan tadi kan kita pasti generate APK ya. Kalau di web itu di sini nanti teman-teman saya cek ke yang tadi dulu ya. Di my profile saya sudah buat. Nanti teman-teman tinggal npm Flutter build web. Nah, biasanya kalau web itu ada dua. Kalau web rendering untuk HTML itu nanti sebenarnya sama ya, tapi kita pakai yang auto aja. Kalau auto itu jadi kalau di desktop browser itu pakai renderingnya udah otomatis pakai WebGL, tapi kalau untuk mobile browser itu pakai HTML. Dia kita pakai version. Di sini saya coba build. Nanti hasilnya itu ada di sini. Oh, ya. Dan dengan profile, nanti dia akan build di sini. Dia nanti akan muncul web di sini. Ada folder web di sini di build-nya. Coba ya. Building with Sono Safety, karena poin Flutter versi baru sudah Sono Safety dia ada infonya itu. Oke, dia compiling dari main.dat. Nanti saya coba upload di postingan saya sendiri.
Nah, dia akan membentuk ini nih, folder web. Selesai. Oke. Nah, jadi folder yang ada di build yang tadi itu udah membentuk folder web. Ini yang akan kita upload ke webnya. Nah, ini saya coba zip ya. Saya zip, compress webnya, zip. Nah, saya akan postingan saya dulu. Oke, di sini ini saya coba upload file web tadi. Saya coba bikin ini sendiri ya, subdomain sendiri ya. Subdomainnya saya main demo. Terus .net. Oke, terus saya upload nanti filenya di subdomainnya demo sini. Oke, saya coba upload file web yang tadi, yang dari Flutter. Dan profile tadi ada di build, ada di web. Oke, saya upload. Filenya cuma 1,12 MB, karena isinya datanya nggak terlalu banyak ya. Ini sudah masuk, saya ekstrak filenya. Nah, di sini ini saya hapus saja. Ya. Nah, di sini tadi ada foldernya, saya pindahin, saya select all, saya move, biar langsung ke subdomainnya, saya move ke demo, terus web yang di sini saya hapus. Nanti teman-teman bisa cek di sini demo.inatus.net. Nah, kalau Flutter Web itu udah PWA, jadi ini udah bisa diinstal ke desktop. Nah, sudah jalan, teman-teman. Di sini sudah bisa, di sini juga berjalan dengan bagus. Sudah tulis, ini sudah jalan juga. Itu dapat sama. Jalan, sudah. Nah, tadi kan saya bahas tentang SEO friendly di webnya. Kenapa dia nggak SEO friendly? Karena gini, ketika kalau kita membuat web kayak atau PHP atau HTML itu kita bisa inspect elemennya. Nah, kalau di Flutter tuh inspect elemennya karena tadi ada pakai Dart ya, misalnya dia akan membentuk satu kelasnya nih, nama-namanya nih sudah dibungkus gitu. Jadi nggak ada div-nya, nggak kelihatan gitu. Nah, itu kekurangannya mungkin, jadi nggak bisa SEO friendly. Jadi nggak bisa nge-track nih. Dia dibungkus sama kanvas. Itu kelemahannya. Itu aja sih. Mungkin itu sih demo hari ini untuk Whiteboard-nya. Kita balikin lagi ya. Mas Ibnu, mungkin itu aja sih Mas untuk Whiteboard-nya. Nanti ini kalau untuk sharing hari ini mungkin itu aja short session-nya. Terima kasih dari saya. Itu aja, mungkin nanti kalau misalnya ada yang terkait nanti tanya jawab nanti, mungkin ada yang mau ditanyakan bisa email juga.
ini tema saya. Gitu aja. Saya berikan lagi ke Mas Ibnu. Oke, terima kasih Bapak Abdul Gopur. Jadi saat kode session tadi langsung bisa dijalankan di Android sekaligus di web begitu ya Pak? Ya. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman peserta bisa mengisi link pertanyaannya. Mungkin panitia bisa mengirimkan ulang terkait link pertanyaannya. Ya. Mungkin saya kirimkan ulang pertanyaannya. Udah. Ya mungkin ini Pak pertanyaannya dari teman-teman peserta. Mungkin bisa saya bacakan terkait yang pertama yaitu prospek pekerjaan dan peluang kerja jika kita mengikuti terkait bidang Flutter. Monggo Bapak. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Prospek pekerjaan dan peluang kerja jika kita menekuni terkait bidang Flutter. Kayak pekerjaan di mobile developer ini lumayan banyak ya sekarang ya. Apalagi tadi Flutter sendiri sudah single code base, terus juga jadi sudah bisa berbagai platform. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang akan mencari itu gitu ya. Apalagi performanya juga bagus. Jadi teman-teman nggak ada salahnya untuk Flutter dipelajari Flutter ini gitu. Kayaknya kalau prospek kerjaan peluangnya sih bakalan banyak gitu ya. Itu paling itu aja sih. Kalau saya lihat di teman-teman bisa cari ya Flutter developer gitu ya, mobile Flutter pasti sudah banyak sih beberapa perusahaan yang mencari posisi untuk yang bisa Flutter gitu ya. Apalagi Flutter ini kan dibuat sama Google ya. Google juga kalau membuat satu produk juga nggak ini sih ya, nggak setengah-setengah. Jadi dia bakalan full di developer si Flutter ini gitu sih. Jadi peluang kerjanya banyak sekali kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin menurut saya itu sudah terjawab. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua yaitu apakah Flutter Web sudah siap digunakan untuk proyek profesional? Gitu Bapak. Oke, Flutter Web sendiri kalau di kami ya, kalau di Kompas Gramedia yang kita buat ini kayak contoh My Value ini, kita nggak pakai untuk webnya karena tadi ada keterbatasan di Flutter Web itu ada nggak bisa SEO dan nggak bisa SSR itu tadi server side rendering. Jadi kenapa SEO itu penting? Karena buat marketing itu penting untuk capture kebiasaan customer atau konsumen. Nah di situ makanya di Flutter Web sendiri belum support itu gitu. Jadi kalau dari saya belum menggunakan Flutter Web, tapi untuk apps-nya kita pakai Flutter, tetap pakai Flutter gitu. Itu aja sih. Tapi untuk profesional mungkin nanti si Flutter Web bisa dari Google dikembangkan lagi untuk bisa mensupport beberapa kekurangan yang tadi sih. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin skill apa yang perlu dikuasai terlebih dahulu ketika ingin menguasai bidang Flutter? Mungkin bahasa pemrograman tadi ya Pak? Iya, betul. Basicnya dulu sih. Dart-nya dulu kita pelajarin gitu. Saya dulu juga basicnya bukan mobile, jadi saya lebih banyak ke web. Jadi, tapi di Flutter ini, ketika saya dari web itu ke mobile, pelajarin ke Flutter, kayaknya bisa lah teman-teman dalam waktu sebulan 2 bulan bisa mengerti lah basic dari Flutter. Kalau menurut saya itu sih. Jadi pelajari dulu Dart-nya sudah paham, nanti masuklah ke Flutter. Karena
Flutter sendiri isinya juga Dart gitu kan. Code base-nya. Ya, terkait pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara membedakan widget di Android dan iOS? Pertanyaan dari Mas Aska. Oh iya. Oke Mas Aska, terima kasih. Sebenarnya widgetnya itu semuanya bisa di Android dan di iOS gitu kan. Tadi nanti ada namanya platform ada widget namanya platform. Itu dari Dart.UI itunya nanti dia bisa nge-define itu ada platformnya buat iOS atau platform buat Android gitu. Aku lupa tadi. Kalau aku share lagi bisa sih nanti aku kasih tunjuk ya. Atau kalau di search di Google itu ada platform .iOS ya atau specific code. Nah ini nanti bisa di define tuh. Contohnya apa ya? Sebentar nanti cari dulu ya. Lupa nih. Platform. Nah nanti pakai import Dart.io itu nanti dia ada show platform itu nanti bisa define spesifik widget itu akan muncul di iOS atau di Android aja gitu. Nanti ada kondisinya. Kita tinggal bikin kondisi aja kalau dia muncul di iOS berarti platform.isAndroid. Kalau dia muncul di Android dia berarti kita pakai platform.isAndroid. Baru kita tulis widgetnya munculnya apa. Kalau dia iOS platform.isIOS dia muncul widget apa. Jadi kita bisa spesifik gitu sih. Itu aja sih kurang lebih. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari Mas Habib Muhammad, itu kan terkait tadi ada salah satu kekurangan dari Flutter yaitu ukuran filenya lebih besar. Apakah ada kaitannya dengan diperlukan spek PC yang mumpuni untuk menjalankan Flutter tersebut? Spek PC yang mumpuni untuk menjalankan Flutter ya. Kalau mungkin gini sih, kalau spek PC, kalau aplikasi itu udah lumayan besar, mungkin spek kayak MacBook sendiri dengan spek misalnya 8 GB ya, itu udah menurut saya udah, kalau memorinya dengan 8 GB terus prosesor dengan i5 itu udah lumayan berat tuh kalau apps-nya udah besar. Tapi kalau apps yang kayak kita jalanin tadi, apps yang masih standar basic itu dengan editornya kita bisa ganti. Android Studio sendiri lumayan besar ya dan lumayan berat. Kalau pakai VS Code teman-teman lebih ringan, itu mungkin bisa membantu juga. Jadi spek PC-nya tergantung dari apps kita nanti akan sebesar apa gitu. Kalau menurut saya gitu. Tapi kalau apps kita masih kecil, itu spek PC yang kayak tadi memorinya 8 GB terus jalan di prosesor i5 itu masih oke lah ya. Tapi kalau nanti apps-nya udah gede, kayaknya bakalan bunyi tuh MacBook-nya atau laptop-nya akan bunyi kipasnya. Gitu. Jadi kelihatan akan lebih lama untuk compile-nya. Kurang lebih itu sih. Jadi spek juga tergantung dari apps itu akan besar kah atau apps itu akan masih kecil, itu masih bisa. Sama tadi editor kita. Kalau misalnya kita tahu spek kita nggak terlalu gede, pakai aja VS Code. Tapi kalau spek kita mumpuni, nggak salah kita coba Android Studio gitu. Oke, siap Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang paling dibutuhkan dalam Flutter agar bisa terlihat lebih menonjol dibandingkan programmer Flutter lainnya? Apa yang paling dibutuhkan dalam Flutter agar bisa terlihat menonjol? Oke, program satu ya sebenarnya kontribusi aja di komunitas gitu kan. Kan komunitas juga tempat kita belajar gitu. Terus bikinlah GitHub atau repository hasil-hasil kerja kita yang menggunakan Flutter, bisa juga itu. Bisa bikin juga package-package yang tadi bisa dikontribusi di pub.dev, itu kita pun juga bisa kontribusi di situ.
Itu sih kalau misalnya mau jadi yang menonjol itu aja sih sebenarnya. Terus juga kita mencoba menulis blog tentang apa yang kita buat gitu, yang kita pelajari. Nah itu juga menjadi salah satu yang bikin kita menonjol gitu. Oke, jadi agar terlihat lebih menonjol, poin yang ditekankan itu lebih kepada kontribusi ya, begitu Pak? Iya, betul. Ya. Selanjutnya mungkin ini, apakah ada rekomendasi buku atau acuan dalam mempelajari Flutter? Oke, kalau saya belajar Flutter itu dulu dari Udemy sih ya. Udemy banyak banget ya videonya. Saya belajar dari video. Apalagi sekarang banyak lah dari YouTube juga udah banyak itu dibuat beberapa komunitas developer ya, pengembang Flutter. Dari situ juga bisa kita belajar. Kayaknya buku atau acuan itu udah banyak juga lah. Kalau buku sih saya belum ada ya. Kalau paling belajar dari internet aja sih semuanya. Dari Udemy sih kalau pertama kali, karena Udemy itu ketika Flutter rilis pertama, saya bacanya belajarnya dari video itu sih. Di Udemy. Gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kita pada kali ini ya Bapak. Itu apakah cara kerja Flutter dan native itu mirip? Oke, tadi kan kita sudah bahas ininya ya, arsitektur ya, cara kerja Flutter. Nah, cara kerja Flutter untuk kalau Flutter sendiri kan ada bridging tadi kalau kita mau ngambil data atau informasi di native, itu tadi contohnya di Android kita pakai bahasa pemrograman Kotlin, kalau di iOS kita pakai Swift. Nah, di Flutter ada platform channel yang bakal ngambil data informasi si native itu. Tetap kalau native sendiri kan dia langsung dikompil, misalnya kita pakai Android dia langsung pakai Kotlin ya, jadi dikompil di situ. Kalau iOS langsung pakai Swift gitu. Nah, cara kerjanya agak berbeda sih, karena tadi kita harus ada di Flutter ada bridging menggunakan platform channel tadi itu. Jadi untuk speed pasti lebih unggul native, cuman kalau untuk fast development Flutter lebih cepat dibanding native, karena kalau native sendiri kalau kita buat layout yang seperti Flutter yang sudah di-embed sama material design itu lumayan susah kalau di native ya, kalau saya sih agak lama lah buatnya. Oke, itu ya, itu pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini ya Pak. Terima kasih telah menemani kita dari awal hingga akhir, hingga tanya jawab pada saat ini. Iya. Oke, terima kasih juga. Sedikit ya Pak. Mungkin sedikit kata-kata yang bisa saya berikan untuk kesimpulan, yaitu Flutter adalah teknologi open source dari Google yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android dan iOS ataupun yang web lainnya. Jika ingin mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter, maka sebaiknya terlebih dahulu memahami bahasa pemrograman data tadi. Beberapa kelebihan dari Flutter adalah single code base, hot reload, custom interface yang menarik. Sedangkan Flutter juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti ukuran filenya lebih besar, Flutter Web belum SEO friendly, dan belum bisa SSR atau server side rendering. Mungkin begitu yang dapat saya berikan kesimpulan sebagai moderator. Saya Ibnu Zai sebagai moderator izin untuk undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Halo, oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur dan Saudara Ibnu Zahi ya sebagai moderator pada siang hari ini. Tadi materinya sangat insightful banget gitu ya, memberikan informasi yang lebih banyak tentang Flutter. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa berguna buat kedepannya.
Baiklah, sebelum mengakhiri acara, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak, dan sebelumnya nih kita mau sesi foto dulu gitu ya. Jadi buat teman-teman peserta dan Bapak Ibu yang menghadiri acara hari ini dimohon untuk on cam. Jadi kita berikan senyuman terbaik dan menggunakan virtual background gitu ya buat didokumentasikan. Kepada panitia yang bertugas, silakan. Oke, terima kasih MC untuk waktu yang telah diberikan. Sebelumnya kepada seluruh peserta diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Akan diberi waktu. Oke, sesi foto akan dimulai. Oke. Untuk slide 1 ya, 3, 2, 1. Oke, slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Dan yang terakhir slide 5, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi nih ya buat para peserta IT Fest 2021 yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Begitu juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemateri kita hari ini, Bapak Abdul Ghafur, dan moderator kita tentunya Saudara Ibnu Zahi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akhiri acara hari ini. Saya selaku panitia dan mewakili teman-teman panitia yang lain juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada yang tidak berkenan dari acara pada hari ini. Saya undur diri selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Oh ya, saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman peserta untuk mengisi absen karena sudah dikirim di dalam link absen di dalam chat room Zoom. Terima kasih.